Jika Dybala pergi, maka Requelme bisa jadi ganti. Menurut portal berita Spanyol Relevo.com, Roma siap melakukan upaya baru untuk mengamankan pemain berbakat berusia 24 tahun, yang memiliki nilai pasar antara 25 dan 30 juta euro. Kemungkinan penjualan Paulo Dybala ke Arab Saudi dapat memberi Roma sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan operasi. Requelme, yang telah menarik minat Daniele De Rossi, juga telah menarik perhatian Girona, tempat ia bermain dengan status pinjaman pada musim 2022/23. Meski begitu, Giallorossi tampaknya berada di posisi terdepan untuk membeli pemain tersebut. Meskipun merasa puas di Atletico, klub Spanyol itu mungkin bersedia menjualnya jika ada tawaran yang meyakinkan, mengingat kebutuhan untuk mengumpulkan uang tunai. Pellegrini, Dybala, saya melihatnya tenang, dia tahu dia bisa mengandalkan kami. Dybala, saya selalu melihatnya melakukannya dengan sangat baik, dia sangat tenang. Paulo adalah pria yang hebat, sekaligus menjadi pemain yang fenomenal. Dia tahu apa yang saya pikirkan tentang dia, tapi saya adalah rekannya dan temannya, jadi wajar jika ada hal-hal antara dia dan klub yang harus tetap seperti itu. Masa depannya, saya pikir ini adalah hal-hal pribadi sehingga seseorang harus selalu berpikir dengan kepalanya sendiri. Dia tahu betul bahwa untuk apapun dia bisa mengandalkan saya dan semua rekan satu timnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia pria yang hebat. Anda tahu pesepak bola itu, dan juga seorang pria, dia juga luar biasa dan dia bisa mengandalkan kami. Rossi, Joya, Anda menanyakan orang yang salah. Malam ini dia fokus pada pertandingan, dia masuk dan bermain bagus dan hanya itu. Saya rasa tidak perlu membicarakan situasi dengan Arab Saudi. De Rossi, Dybala pergi. Saya akan takut dengan Roma tanpa dia atau penggantinya. Apakah gagasan Roma tanpa Dybala membuat Anda takut? Saya membicarakannya. Saya akan takut dengan Roma tanpa Paulo atau tanpa kemungkinan penggantinya. Jika seseorang pergi, tapi kami berhasil menggantikannya di posisi lain di lapangan dengan pemain yang fungsional dan kuat, kami akan maju bersama mereka. Daniele De Rossi menjelaskan mengapa Dybala tidak masuk dalam susunan pemain Roma saat melawan Cagliari. Daniele De Rossi berbicara kepada DAZN sebelum kick-off, membahas keputusannya untuk mengeluarkan Paulo Dybala dari susunan tim. Sebelum pertandingan pertama Roma musim ini, De Rossi mengatakan, saya senang dengan persiapan yang kami lakukan menjelang pertandingan ini. Kami ingin mengawalinya dengan baik malam ini. Enzo Levi memiliki kualitas hebat dan merupakan pemain yang dinamis. Ia dapat bermain di semua posisi gelandang, ia juga dapat bermain sebagai playmaker bertahan, tetapi kami akan membutuhkan lebih banyak waktu. Sebelumnya ia lebih pemalu, sekarang ia mencari lebih banyak ruang, ia lebih menginginkan bola. Ia akan memberi kami bantuan yang hebat. Dybala absen. Itu pilihan teknis, kami sudah saling bicara. Ia fokus pada pertandingan ini, ia tidak terganggu oleh rumor-rumor. Ia akan membantu kami selama pertandingan. Bagi saya, merupakan kehormatan besar untuk dapat melatih tim ini sejak awal musim. Ini merupakan momen besar bagi saya. Saya senang berada di sini bersama tim hebat ini. Daniele De Rossi menganalisis hasil imbang tanpa gol Roma dengan Cagliari. Manajer Roma Daniele De Rossi menganalisis hasil 0-0 timnya dengan Cagliari pada pertandingan pembukaan Serie A Roma. Usai pertandingan, De Rossi berbicara kepada DAZN, kami bermain lebih baik di babak kedua, di babak pertama kami mengalami masalah dalam melakukan serangan balik. Saya meminta tim untuk bermain lebih vertikal. Di babak kedua, kami bermain lebih baik, kami memiliki peluang, begitu pula mereka. Saya melihat hal-hal yang lebih baik di babak kedua. Soule, dia selalu berada di dalam permainan. Dia melakukan hal yang benar, lalu orang lain salah, tetapi sikapnya selalu benar. Kami mencari pemain sepak bola seperti itu, saya yakin seiring berjalannya waktu dia juga akan meningkatkan hubungannya dengan rekan satu timnya. Dybala pergi, saya sudah membicarakannya. Saya khawatir Roma akan kehilangan Paulo atau penggantinya. Jika seseorang pergi, kami harus melakukan segala cara untuk menggantinya dengan pemain yang berfungsi. Dovbyk, kami tidak menempatkannya dalam kondisi terbaik, lebih baik di babak kedua di mana ia tampil jauh lebih baik. Saya merasa ia akan mencetak banyak gol. Gelandang Cagliari Razvan Marin setelah hasil imbang dengan Roma, kami seharusnya menang. Gelandang Cagliari Razvan Marin merasa frustrasi dengan hasil imbang tanpa gol timnya dengan Roma pada pertandingan pembukaan musim baru Serie A. Dalam komentar pasca pertandingannya, Marin mengeluhkan banyaknya peluang yang hilang dari timnya. Kami minta maaf, kami seharusnya bisa menang, kata Marin kepada DAZN saat pertandingan berakhir.
Kami berjuang, kami senang dengan usaha kami. Kami harus terus seperti ini. Ia juga mengomentari hubungannya dengan manajer Davide Nicola, yang bekerja bersamanya musim lalu selama mereka bersama di Empoli. Saya bekerja dengan Nicola selama 6 bulan, sedikit demi sedikit semua orang akan mengenalnya. Saya mencoba memberikan 100%, lalu kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Kapten Cagliari Alessandro De Jola memuji timnya atas poin penting dalam hasil imbang dengan Roma. Kapten Cagliari Alessandro De Jola berbicara kepada media setelah hasil 0-0 dengan Roma. Setelah hasil imbang tanpa gol melawan pasukan Daniele De Rossi, De Jola memuji upaya Cagliari. Itu adalah pertandingan yang bagus dan penuh perjuangan, kata De Jola kepada wartawan saat pertandingan berakhir. Mungkin pada akhirnya kami bisa mendapatkan 3 poin, tetapi kami tetap mendapatkan poin penting melawan tim yang hebat. Mari kita coba persiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan melawan Como, dimulai dari hal-hal positif yang kita lakukan hari ini. Mathias Soule rayakan debut resminya bersama Roma setelah hasil imbang dengan Cagliari. Mathias Soule merayakan penampilan resmi pertamanya untuk Roma dalam hasil imbang tanpa gol malam ini dengan Cagliari. Penyerang Argentina itu diberi kesempatan untuk bersinar sejak awal dan terbukti menjadi salah satu titik terang di tim De Rossi. Setelah pertandingan, Soule menerbitkan sebuah unggahan di Instagram, merayakan pentingnya penampilan malam ini. Senang bisa debut dengan warna-warna ini. Daje Roma, sekarang mari kita fokus ke yang berikutnya, tulis tagline tersebut. Bodo Glimt ungkap stiker anti-Roma dalam video presentasi pemain terbaru. Bodo Glimt sekali lagi menjadi pusat skandal kecil yang terkait dengan Roma, rival lama mereka dari Liga Konferensi yang diselenggarakan pada tahun 2022. Dalam klip presentasi Philip Zinkernagel, pemain sayap Denmark yang baru saja diakuisisi, sebuah stiker dengan kata-kata, Roma Merda, Roma itu jelek muncul secara tiba-tiba. Dalam video tersebut, Zinkernagel menonton film tentang Zorro, mengingat huruf Z dari nama belakangnya. Di akhir klip, kamera bergerak ke bagian belakang komputer, tempat stiker tersebut terlihat jelas. Episode ini menghidupkan kembali persaingan lama antara Bodo Glimt dan Roma, yang dimulai sejak musim Liga Konferensi 2021-2022, ketika kedua tim saling berhadapan dengan hasil yang kontras, skor sensasional 6-1 untuk Norwegia di leg pertama dan hasil imbang 2-2 di leg kedua, diikuti oleh kemenangan Roma di perempat final dengan hasil agregat 5-2, yang akhirnya berujung pada kemenangan Eropa melawan Feyenoord. Keluarnya Buff bisa membuka jalan bagi Roma untuk mendatangkan Manu Kone. Manu Kone dikabarkan menjadi target terkini untuk lini tengah Roma. Pemain Prancis itu kabarnya tengah dilirik sebagai alternatif Eduardo Buff, yang terakhir telah banyak dikaitkan dengan Everton selama beberapa hari terakhir dan bisa mencari waktu bermain di tempat lain. Akibatnya, La Gazzetta dello Sport melaporkan Roma telah melakukan kontak dengan gelandang Gladbach yang perkiraan harganya adalah 20 juta euro. Kone juga telah didekati oleh Milan dalam beberapa hari terakhir, tetapi tetap menjadi prioritas utama Direktur Olahraga Roma Floren Ghisolfi.